selamat menyaksikan 3 bapak-bapak yang udah mulai menua dan penuh masalah. Bener. Arda di sini di Ngobrol di West. Kenapa gue membuka dengan kalimat itu? Karena gue ngajakin dia nge-podcast dengan bahasa itu. Iya. Mau ngobrol apa mas? Ya ngobrol-ngobrol aja lah bapak-bapak yang udah mulai penua dan penuh masalah ini. Iya. Penuh masalah ya? Katanya lelaki tidak bercerita. Iya. Itu masalah. Atau berak di celana. Ini Andika tiba-tiba, ada oke juga nih. Oh ayo, apa yang mau dibahas nih? Soalnya kan orangnya kalau gue liat kan filosofis banget, terus kata-katanya dalam, suka nulis dan segala macem. Takutnya kita kebawa suasana dan akhirnya sepanjang 1 jam ke depan kita ngomongnya puitis. Gitu. Karena kan tulisan, lu kan juga baru ngeluarin buku kan mas? Tahun lalu. Tahun lalu? 2 tahun lalu mungkin, iya. Iya kan? Nulis buku, terus kalau upload di Instagram juga kata-kata lu kan. Iya, selalu filosofis, maknanya dalam. Padahal hanya mungkin lu ngupload video lagi jalan-jalan sama keluarga lu, tapi lu mengisi captionnya tuh dengan kata-kata yang penuh romantisme terhadap momen itu. Iya, pertanyaan gua bukan kok bisa, tapi kok rajin. Mikirnya ya. Iya, gua aja sekarang gua udah fase. Ada bini gua Kan udah ada fase. ChatGPT sekarang. Iya bener. Gua aja udah fase sekarang kalau upload foto, kadang-kadang bini gua juga kesel gitu. Misalkan foto apa-apa segala macam, fotonya udah banyak gitu. Tapi gue males untuk upload. Akhirnya sama istri gue kan sekarang udah ada collab kan. Jadi udah istri gue yang upload, tinggal collab ke gue. Captionnya dari istri gue gitu. Itu sama lagi, sama istri biasa begitu. Kamu aja upload nggak? Dia lama-lama mikir, enak kayaknya diuploadin kamu terus. Kok jadi admin aku ya gitu. Kebalikan berarti Tapi ya. emang lu memaknai semua hal di hidup lu tuh sedalam itu kalau memandang sesuatu di kehidupan gitu. Gini, kan kita itu sekarang mungkin anak-anak sekarang lebih beruntung karena setiap momen mereka bisa abadikan kan. Sedihnya kayak di hidupku itu nggak banyak foto mendiang ibuku, nggak ada momen dan segala macam kayak nggak ada gitu, kayak nggak hadir gitu di situ. Aku makanya bilang sama istriku, sama keluarga, sama bodo amat mau di like mau nggak mau apa, yang penting aku posting. Posting ada momen kalau kangen aku intip, udah gitu doang. Biar aku nggak kehilangan momen di situ. Kayak bahwa kita pernah lo kesini dan itu indah sih. Oke, untuk masalah mendokumentasikan semua momen yang ada di hidup lu ke dalam sosial media lu, itu oke. Tapi dengan caption yang penuh romantisme terhadap momen itu tuh. Maksudnya lu tuh Kok bisa pada gitu? akhirnya kita orang luar yang membaca ya. Ini orang tuh filosofis banget gitu. Itu dia, masalahnya sosial media itu apa yang tampak kan. Orang bisa menilai seseorang tuh biasanya dari sosial media. Wah orangnya kayaknya lucu banget ya. Kayak gitu ngelihat, wah pelawak lucu ya. Ternyata nggak tahu bahwa pelawak adalah orang-orang yang lucunya dipikirkan kan. Iya, Bahwa bener. ada orang-orang yang ternyata pelawak tuh dibalik itu adalah orang yang serius. Benar kalau itu benar. Bener banget. Bener banget. Maksudnya, ya itu dia, maksudnya banyak orang yang nggak ngerti kalau wah nampaknya begini. Kan sekarang jadinya kayak sebuah citra kan. Tapi itu udah berlalu masa itu, kayak dulu punya sosial media itu kayak posting apa. Oh harus puitis ya, harus enggak. Apa adanya aja, pengen aja posting. Kadang malah justru ke filter kita kadang diingetin orang, jangan terlalu terbuka. Rumahmu di mana, jam berapa ngantar anak sekolah kayak gitu. Tetap kan ada bahayanya juga, terbuka, ke pasar segala macam. Kadang kamu kontenin kan istri ke pasar belanja dikontenin. Gitu. Iya. Apalagi pas ngambil timun nggak bayar. Iya. Wortel sih. Oh wortel. Oke, kalau wortel lebih kecil. Iya. Ya, tapi lebih terang sih ya. Waktu Kenapa harus timun? Kenapa harus timun mas? Ya nggak tahu ya. Yang kepikiran timun aja gitu. Kan sayur udah banyak. Iya. Pokoknya cewek tuh kalau nggak belanja timun ya terong itu aja bilang. Karena cuma itu. enak disambel sih emang. Iya, emang enak. Karena waktu nama lu kesebut untuk salah satu orang yang kita undang duduk di sini. Kan kita tuh lagi ngobrolin di ruang makeupnya Lapor Pak lah. Kita lagi syuting Lapor Pak. Makeup. Awal yang nyebutin nama lu tuh Surya. Bro, gua mau itu ngundang si Arda tuh. Bilang gitu. Oh iya, gue pernah ngundang. Gue bilang gitu. Waktu di channel gue bilang sama dia kan. Wah seru tuh gitu. Terus habis itu gue lihat Instagram. Nah,
Nih. Dia selalu captionnya selalu puitis-puitis kayak gini. Terus Weni nyangkanya, kan dia nulis juga Pak. Emang lu selalu menuangkan isi pikiran lu ke dalam tulisan? Tipe yang begitu nggak? Seniman itu kadang rumit ya pikirannya. Berat nih. Asik. Kadang-kadang kan setiap orang rilisnya beda-beda. Kalau dia gambar. Kalau lu mungkin apa? Gambar, Mas. Aku gambar. Barusan aku juga gambar sih. Gambar apa, Mas? Gambar akhirnya di rumah tuh ada Innova Reborn, ada apa. Oh, nyolong itu, Mas. Nyolong emang itu. Iya. Aku tuh seneng kalau ketemu pelawak tuh nggak tahu auranya seneng aja gitu. Kenapa tuh? Ya hidupku tuh kayaknya sekarang lagi kurang bermain. Kenapa di kotak-kotakin sama tantri? Memang namanya tantri kota. Iya maksud gue gitu. Tapi masa di kotak-kotak? Iya maksudnya terlalu dalam kotak apa gimana gitu. Ketawanya kenceng loh dia coba. Iya. Lagi kurang bermain. Maksudnya gimana? Tadi pertanyaannya apa? Oh iya, maksudnya seniman itu kan kadang di kepalanya tuh riuh ya. Iya. Kadang kalau nggak keluar Betul. itu Pusing. iya, dia kadang nggak tahu, kadang mau ngapain, mau apa segala macam. Emang nggak dikeluarin? Dikeluarin sih, Mas. Oh ya berarti harusnya relax lah. Gue juga tiap hari juga gue banyak di sini gitu. Setiap hari Mas itu, Mas. Alhamdulillah nih 3 hari berturut-turut. Ya, yuk cerita aja ke istri gitu. Langsung pulang ya. Langsung plong Mas, alhamdulillah Betul, ngerokok tapi dulu. laki-laki. Iya. Kalau dia sama tantri kan waktunya beraksi. Sambil begini ya. Apa betul malam pertama soundtrack gitu? Pelan-pelan saja. Iya. Lanjut. Cari ke situ. Kemana-mana. Terus. Nah, memang seniman harus Banyak yang dipikirin. Harus tahu cara ngebuang regulasi emosi, apa itu mesti tahu kayaknya. Kan kita harus kenal diri kita sendiri kan. Kalau enggak bahaya. Apalagi musisi seniman yang mungkin di mana-mana dilayani, di ini segala macam, begitu nggak sesuai isi kepalanya langsung wah salah gitu. Jadi makanya mungkin terbiasa untuk salah satunya dalam regulasi emosi itu untuk kayaknya ke hobi, ke bermain, ke tulisan dan segala macam. Jadi lebih kayak nikmatin aja gitu. Enggak sih, nggak pengen ada feedback gimana-gimana, cuman ternyata laki-laki tidak bercerita itu bahaya. Ternyata bahaya. Jadi mainan anak sekarang di sosial media bahwa laki-laki nggak bercerita bla 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 itu menurut lo itu justru bahaya? Harusnya laki-laki bercerita. Laki-laki harus bercerita. Kalau enggak bahaya. Terus terang aku pun punya trauma gitu di masa lalu. Yang akhirnya kan orang lihat, sebelum konten-konten ini aku kan memang seneng bercanda, ngocol di, apalagi aku pemecah ketawa ketika di tongkrongan dari dulu terbiasa gitu kan. Jadi people pleaser untuk nyenengin orang. Karena tahu betapa sedihnya orang yang menderita itu kesepian gitu. Aku pernah di posisi itu, kesepian sendiri. Jadi tahu kayaknya aku harus nyenengin orang. Sampai akhirnya ternyata itu ada kompensasinya di usia sudah berkeluarga gitu. Tiba-tiba muncul diriku yang lain, monster. Tiba-tiba jadi laki-laki yang marah dan aku nggak bisa kontrol. Sampai aku gemeter, nih kenapa nih? Alasan marahnya? Nggak tahu, kita ke-trigger aja. Sampai akhirnya... Sorry. Lu berarti pernah ada di masa itu? Masa Tidak itu bisa mengontrol monster yang ada dalam diri. Iya, itu. Sampai akhirnya, kan marah itu sebenarnya topengnya adalah takut. Iya. Orang marah-marah itu takut ya. Takut mungkin ditinggal, takut mungkin kecewa, takut apa. Aku belum bisa menerjemahkan itu. Sampai akhirnya si istriku bilang, kamu butuh bantuan profesional nggak? Ini, aku bilang. Dia bisa menerjemahkan gitu. Gitu. Itu, karena terus terang, awal nikah aja kan kita 5 tahun kan pacaran. Pacaran 5 tahun. Itu masih bulat ya tantri? Mas udah kotak dong. Udah kotak ya? Udah kotak. Susah. Nimbalinnya susah gitu.
Maksudnya masih bulat tekadnya buat pacaran sama Iya, sampean. mantan Gitu pacaran. loh. Terus itu pun aja terus terang hampir mau pisah. Awal-awal married karena kok married tuh beda ya, menikah antara dua keluarga ya. Karena si monster yang muncul itu. Belum muncul itu. Oke. Ada. Akhirnya Apa yang lo ngerasa beda? beda, banyak keinginan mungkin kependam, banyak yang mungkin kok ngomong nggak bisa, gitu. Ada yang kayak nggak bisa ya. Apa sulitnya untuk ngomong gitu, untuk seapa adanya itu kok sulit banget ketika ke pasangan. Contoh hal yang sulit lo utarakan. Oke, hobi. Kan makanya banyak yang pasangan tuh selalu bermasalah ketika hobi gitu. Bohong. Ya, akhirnya bohong, akhirnya kayak mendem mungkin orang tua dan segala macam. Ternyata komunikasi dan ngobrol tuh dua hal yang berbeda gitu. Komunikasi tuh ngobrol tuh ya beda gitu. Tekniknya belum tahu. Sampai akhirnya kayaknya udah deh sendiri aja. Sampai akhirnya monster itu keluar. Ayo ke hipnoterapi gitu, dibawa dia ke hipnoterapi. Saat hipnoterapi karena kemauanku itu. Awalnya kayak enggak, tapi dia bilang bahwa kamu mau nggak kalau ini demi anak-anak gitu. Wah, aku langsung mau aku. Apapun akan aku lakukan buat anak-anak gitu, apalagi buat kamu gitu. Sampai akhirnya ke hipnoterapi, terus cerita tuh dikasih kertas kosong terus nulis tuh banyak runtut sampai si siapa? Terapisnya tuh sampai baca, wah kok runut gitu. Terus dihipno dalam keadaan sadar, wah nangis tuh, kewajar. Dan nggak berasa ternyata 3 jam. Apa yang muncul di Masa kecil. Oh. Masa kecil, pasti masa kecil. Oke. Makanya kan masa kecil. Makanya kan bahaya kan ketika kalau hamil jangan macam-macam ya, ternyata begitu. Bahkan dari zigot pun aja kita kecil tuh punya trauma. Kekerasan, terus apa, mungkin diledek dan segala macam tuh ngaruh banget ternyata masih bayi tuh. Dan itu nggak bisa diumpetin kalau kita berelasi sama orang, ternyata hal itu tuh bisa ketahuan. Tetap bisa ketahuan hal itu. Pas nangis kejar, pas buka pintu, set, ada cewek nunggu di situ gitu. Itu langsung kayak, aku mau deh bareng tumbuh sama dia gitu. Cewek itu istri. Kotak. Bukan. Sela gitu. Oke. Sela juga gondrong sih. Iya. Takutnya kan. Iya itu dan akhirnya ngerasa bahwa kok kenapa ya aku dikasih hal-hal yang kadang nggak baik di hidupku gitu. Belum bisa menjawab tuh proses-proses itu sampai akhirnya bilang bahwa hal yang buruk di hidupku mungkin bisa manfaat untuk orang lain. Gitu. Bahkan cerita tentang wasir misalnya. Kan cowok malu semua mau cerita tentang penyakit wasir gitu. Ya aku ceritain aja gitu dengan seapa adanya gitu. Ternyata DM tuh banyak kayak, "Mas, pantesan itu namanya wasir ya. Suamiku aku nyuci sempaknya itu ternyata merah-merah, kira kenapa ternyata wasir ya," kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya cuma masalah POV, point of view, ketika kita ngerasa bahwa ini hal yang memalukan, tidak perlu di-share dan segala macam, tapi ternyata di luar sana ada orang-orang yang merasa senasib dan ketika cerita kita itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi penguat kali ya. Gimana kalau sosial media isinya ceritanya orang sukses semua? Betul. Mengintimidasi orang-orang yang nggak sukses, bahwa hidup itu harus sukses kan? Padahal bahagia itu juga harus ada sedihnya. Nah, itu yang mengkhawatirkan orang-orang ketika ngelihat sukses ya, orang posting kan sukses terus kan? Nggak posting ketipu ya jarang, tapi tetap yang dilihat sukses dan pengen gitu. Ketika aku punya iPad ini misalnya, wah happy banget gitu. Tapi ada orang punya iMac, kok kayak kurang ya gitu. Nah, hal itu yang kayaknya jadi standarnya kita rubah deh. Biar hal-hal yang lebih itu jadi bonus. Setelah sesi itu akhirnya apakah komunikasi lu dan Tantri untuk perihal hal-hal yang tadinya sulit untuk diutarakan meskipun ke pasangan akhirnya bisa keluar semua? Itu makanya banyak laki-laki yang terus terang aku mau bunuh diri. Cemen. Laki-laki kamu bunuh diri itu gimana gitu? Lu lompat dari hotel tuh itu niatnya mau apa tuh? Enggak, itu gimmick. Gak usah dibuka dong. Gila. Berarti lu ada di titik depresi paling berat. Ini beneran, aku belum cerita loh kemana-mana. Maksudnya ini depresi momen paling berat. Karena nggak bisa kontrol, nggak bisa ngendaliin kayak ternyata diri kita tuh banyak kayak orangnya gitu. Apa yang terlintas di kepala lu waktu itu? Nggak berguna,
gak berdaya gitu. Meskipun sudah ada pasangan, meskipun sudah ada Iya, anak. gelap. Itu after berkeluarga? Sudah, ya mungkin 2020 kayaknya. Kenapa lu merasa lu tidak berguna, merasa kurang buat orang lain? Ya itu mungkin karena ada masa-masa trauma ya. Masih berkaitan dengan inner child? Pasti. Karena harus disembuhin kan. Jadi kadang kita lari kan dari masalah. Bukan nggak usah ingat, nggak usah ini. Kayak orang nggak pernah diregulasi emosinya. Padahal harusnya kita harus menuju ke titik itu untuk memaafkan. Memaafkan tuh artinya bukan berarti udah lupain. Enggak, makin dilupain ya suruh makin inget. Iya. Untuk ke titik itu untuk harus itu sudah terjadi ya. Untuk memahami udah terjadi, udah lewat dan gua harus begini dan ini adalah rangka dalam untuk tumbuh. Serius, jadi pas di Bandung tuh nggak bisa. Aduh kalau inget itu di tebing itu kayak mau loncat tahu. Udah deh selesai. Langsung aku istighfar. Serius itu kayak geter aku badanku kayak mau loncat kayak berakhir deh hidup. Di mana? Di pinggir jurang apa gimana? Iya, tepi jurang. Tapi lu untungnya istighfar. Langsung inget bahwa nggak ada yang nggak beres nih gitu. Tapi pas lu inget, aduh kayaknya jangan deh. Terus temen lu dorong pakai kaki. Kayak percuma gitu. Ngapain? Maksud gua, enggak lo di saat lu berada di pinggir tebing itu kan pasti butuh lumayan waktu yang lama tuh untuk berdiri di situ aja kan pasti lama kan? Iya. Apa yang berkecamuk di situ? Ruwet. Sebelum lu Ruwet. Bahkan lu tidak bisa memikirkan hal yang present terjadi hari itu. Misalnya let's say kayak gue udah punya istri yang sayang sama gue punya anak hasil dari cinta gue. Nggak terlintas sama sekali. Hal yang lain, makanya begini. Ternyata kesehatan spiritual itu, ternyata spiritual dan kesehatan mental itu dua hal yang berbeda. Oke. Iya betul. Ternyata beda gitu. Nggak bisa semua orang disuruh, makanya bersyukur dong punya ini. Nggak bisa begitu. Iya betul. Nggak bisa gitu. Coba ada anak stres gitu, gitu. Sama orang tua suruh bersyukur mulu. Tapi dia cerita sama anak yang mungkin ugal-ugalan. Berapa banyak orang tua yang kerepotan ketika menghadapi anaknya jatuh cinta sama pria ugal-ugalan mungkin. Kenapa? Karena dia nerima. Ceritanya apa adanya, diterima, nggak dihakimi. Ya padanya akhirnya gitu. Saat itu belum tahu tuh aku harus ngapain. Dan akhirnya aku belajar untuk meregulasi emosi, untuk ngobrol. Dan akhirnya bisa ngomong. Aku bilang, boleh nggak kalau aku ngobrol sama kamu, jangan dihakimi dan aku cerita seapa adanya. Mungkin aku berubah jadi monster, mungkin aku berubah jadi tidak sangat menyenangkan. Hanya di depanmu. Gitu. Berarti memang diriku sangat nyaman sama kamu. Gitu. Akhirnya lu mulai keluarin itu. Gue ngomong banyak hal untuk ngobrol, untuk hal yang nggak penting, hal yang meracau aja. Iya, karena kan rumit kan. Padahal kalau dulu kecil, aku nggak tahu tuh yang dialami tuh kayak stres apa segala macam. Yang aku lakukan karena nggak tahu kan, apalagi zaman dulu ya kayak psikolog apa gitu, hal yang tabu gitu. Ntar diruqyah lagi gitu. Jadi nggak tahu kan orang dulu kesurupan lu apa, padahal nggak. Pakai sepatu lari aku mas. Salah satunya lari aku. Dulu kelas SD itu. Lari capek pulang tidur. Lari capek pulang tidur. Lari ambil komputer orang tidur. Gitu. Lari juga tuh. Iya sih. Emang udah bakat ya. Dari kecil iya benar. Pulang tidur. Jadi sekarang pun akhirnya ngerti. Oh, observe deh. Ternyata maaf ya misalnya sebut. Tukang becak di daerah umurnya kenapa panjang-panjang ya? Padahal mungkin ngerokok, mungkin lifestyle. Meregulasi emosi, punya teman ngobrol, cerita. Begitu hidup di kota besar, tuntutan, kerja, lupa istirahat, lupa nyenengin orang. Lupa sebenarnya balik lagi ke sini kayak, lu tuh pengen apa sih? Lu tuh pengen apa gitu? Makanya setiap kayak gini nih, aku selalu pengen nanya sama orang-orang kayak Mas Andika, sama Mas Wendy gitu. Biar berbagi bahwa kan yang kita lihat seorang public figure tuh nggak boleh lemah. Begitu lemah sedikit, wah lu bully, apa segala macam. Enggak, semua public figure pun itu punya, kita manusiawi. Dan aku senang mengakui bahwa ya letak indahnya manusia yang dikurangnya itu. Iya betul. Nggak ada masalah. Ini message-nya kuat banget sih. Apalagi orang-orang kan bikin konten tentang laki-laki tidak bercerita. Aku minum boleh ya? Boleh. Kesannya kayak memang laki-laki itu harus kuat. Harus mendem. Laki-laki itu harus bisa tahan terhadap hal apapun yang datang ke dia. Yap.
Gitu loh. Rasanya tuh kayak yang mau digaungkan itu tuh. Tapi kok gue melihatnya kayaknya ada yang salah. Dan poin kedua yang tadi message kuat banget adalah kesehatan mental dan spiritual itu hal yang berbeda. Jadi nggak semua masalah bisa dikembalikan ke satu pintu yaitu bersyukur. Itu yang lagi gue hadepin. Bener. Karena gini, karena gue bingung harus diskusi kemana dan ke siapa ya untuk memahami hal-hal kayak gini. Gue juga beberapa waktu terakhir ini, beberapa bulan belakangan sebelum gue mulai lariin energi gue ke olahraga juga ada di fase itu. Kayak gue ngerasa depresi berat, gue tiap cerita sama A, B, C selalu dapat feedback yang sama, kuncinya lagi-lagi harus bersyukur. Gue tahu gitu, perihal bersyukur, harus bersyukurnya gue tahu. Tapi yang gue pertanyakan adalah apakah jalan keluar dari semua yang gue hadapi ini adalah cuman lewat satu pintu itu. Makanya waktu itu gue juga merasa butuh, kayaknya gue perlu profesional deh. Tapi sampai hari ini gue belum sempat. Kalau gue sama kayak lu, gue ke hipno iya, gue ke psikiater iya, gue ke psikolog iya. Yang satu belum gue kunjungi, ya itu satu doang. Tukang beca tuh belum gue kunjungi. Karena nggak kenal. Iya sih. Maksudnya buat teman ngobrol. Sebenarnya kan teman ngobrol kan gitu. Iya. Ya karena maksud gue gini. Stres aja lucu ya. Jangan gitu dong. Bener istriku enggak, aku enggak stres saya, aku enggak stres. Tertekan aja jadi duit loh. Enggak ada, aku enggak aku bahagia kok. Bahagia saya. Enggak ada tertekan terus kan. Enggak. Sebenarnya bahkan gua ke psikiater ngurusin anxiety gua, ngurusin overthinking gue ke psikolog berdua sama istri gua. Bukan lagi bermasalah, justru gua ketemu psikolog gue justru pengen mencari tahu apakah ada dari sisi gue yang sepertinya mungkin membuat istri gue tidak nyaman. Gue pengen tahu titiknya di mana supaya gue pengen hubungan gue sama istri gue yang long lasting gitu. Betul. Karena paling memang bener sih gue rasain komunikasi tuh kayaknya memang hal terpenting sih dalam sebuah hubungan. Ada masanya kita memang bener-bener mungkin laki-laki ya, kayak mungkin bener gak sih menurut lo Mas? Kayak kalau laki-laki sampai cerita tuh kayak apa sih lu? Cemen banget sih. Ngeluh gitu ya. Kok ngeluh sih? Laki-laki bro, udah lewatin, hadepin gitu. Padahal yang kita butuhin kadang-kadang Ini nih fakta menyakitkan. Yang dibutuhin apa tuh Pak Wendy? punchline. Kadang-kadang kan kita yang kita butuhkan kan sebenarnya teman cerita. Sama seperti pasangan kita. Butuhnya didengar. Tanpa yang tadi lu bilang ada proses judgmental di situ. Kita belum cerita aja udah dengan tatapan atau dengan mimik muka mau cerita apa. Misalkan kayak gitu aja itu udah nggak jadi cerita. Atau misalkan kita baru cerita, ya lagian sih kamu. Itu kan juga langsung, ya udah deh, harusnya ceritanya panjang. Jadi ceritanya jadi pendek. Menurut lu karena kita terjebak di generasi ini nggak sih? Maksudnya generasi kita apa tuh ya? Milenial transisi. Oh, transisi. Kolonial ya. Iya, transisi. Karena dulu mungkin kita nggak pernah ngeliat tuh bokap-bokap kita ngeluh terhadap sesuatu yang dia alami gitu. Betul. Pokoknya dia lakuin apapun buat keluarga. Apa yang dia rasain mau berdarah-darah, yang penting keluarga gue makan gitu. Kita nggak pernah mendengar sisi rapuhnya seorang ayah gitu. Ya mungkin dia share itu ke pasangannya alias ibu kita gitu. Atau dia mencari jalan keluar lain. Tapi begitu kita lahir ada di masa transisi, sekarang kita ngalamin juga di mana orang aware sama mental health itu, dan sekarang udah banyak pintunya. Lu bisa share ke profesional atau lu bisa dapat pengetahuan itu dari digital gitu loh. Maksudnya dokter-dokter udah banyak share juga tentang hal itu. Tapi sorry gue potong Mas, kayak misalkan zaman sekarang juga misalkan gini, apa-apa mental health gitu. Ada juga kan orang-orang yang berpikiran bahwa ya udahlah kalau lu ada masalah lu simpen sendiri, lu laluin. Kalau lu bisa lewatin itu, lu keren, itu lu laki-laki baru. Tapi kalau lu kayak aduh anjir kayak gue stres deh, kayak gue mentok deh, gue butuh
profesional deh dan segala macam gitu ngurusin masalah mental health kayak ya lu kalah bro gitu. Menurut lu gimana? Fakta menarik adalah selingkuh itu dilakukan belum tentu dia lebih cantik, lebih ganteng. Iya. Kadang di rumah diomelin, tapi di sana diterima. Untuk apa adanya itu cerita ke. Namanya orang selingkuh kan mungkin orang bilangnya apa ya? Kata yang lagi musim ani-ani lah apa. Untuk dapetin target itu kan dia dengerin. Ya inilah. Egonya tahu nggak? Ego laki-laki dikipasin. Ego laki-laki dikipasin untuk didengerin. Iya mungkin kamu gagal, kamu ini apa segala macam gitu-gitu. Sementara di rumah jarang dia dapetin. Itu. Jadi ini bukan perkara kita nggak sayang, justru itu sayang banget sama istri kita, anak-anak kita. Itu dua hal yang berbeda. Kadang ditanyain, berarti nggak bahagia dong aku? Enggak begitu. Permasalahan pernikahan ini ada 849 kali. Misalnya kayak banyak banget yang kita harus urai satu-satu. Nomor satu pertama adalah pasangan dulu udah nggak bisa nggak. Mau keluarga mau apa, tapi begitu bondingnya kuat sama pasangan, kamu percaya sama aku ya, selesai itu. Kau percaya sama aku ya, kita bareng-bareng tumbuh ya gitu. Udah selesai. Jadi apapun kuat bondingnya. Nggak geter mau ada mertua, mau ada ngomong apa gitu, karena kuat di situ. Nah tadi tuh laki-laki, kan kita dari dulu orang Jawa bilangnya, laki-laki tuh tulang punggung, jangan tulang tulung katanya. Nah iya. Itu kan. Gue pernah dengar tuh. Tulang emang nggak bisa retak apa gitu. Bisa juga gitu. Kalau retak bawa Haji Naim kan. Betul. Ya kasihan aja kadang ngelihat akhirnya fenomena laki-laki yang kadang laki-laki tuh bisa loh kena KDRT dari verbal perempuan. Kerja dong, makanya aku kayak gini nih karena kamu bisa loh. Tertekan. KDRT tuh nggak selalu tampar. Perempuan bisa ngasih KDRT ke situ. Gitu. Ternyata bisa nyerang ke psikis tuh lebih dahsyat ternyata. Iya. Wah kok begini ya gitu. Tapi karena kita dari Gue rasa untuk hal ini penonton relate deh ini. Konteksnya sama spoiler ya, bukan yang di rumah, yang di sini. Iya. Yang ketawanya paling kenceng tuh tadi. Iya, bener. Ya itu apa? Ya menarik aja mungkin akhirnya banyak laki-laki yang ngerasa mungkin terwakilkan kayak aku seneng banget ketika ada orang ini ada nih seorang polisi dia DM aku gitu. Dia ngomong kalau Mas makasih ya aku akhirnya mau periksa diriku untuk mau memperbaiki hubungan karena aku punya peringai yang kadang kasar dan segala macam. Dia nunjukin dia ke psikolog. Kok seneng banget rasanya aku. Artinya dia mau tumbuh loh. Dan minta maaf sama istrinya gitu. Aku langsung kayak ternyata bahagia itu gini ya kayaknya kita kalau berdampak sama orang lain ya gitu. Akhirnya aku nemuin kayak bahagia ya aku. Saya udah kayak udah nggak perlu deh yang harus lu jadi public figure dah sama istri harus begini. Enggak kayaknya udah bahagia aku udah. Bahagia itu ternyata keputusan gitu bahwa aku putuskan bahagia udah cukup. Bahagia versimu. Iya. Menetapkan standar bahagia versi kita sendiri itu penting itu. Karena ada beberapa yang aku dari daerah gitu, mengidolakan seseorang. Wah, aku pengen hidupku kayak dia. Begitu aku udah nyampe di situ, aku temenan sama dia dan tahu hidupnya menderita juga. Wah, apa yang aku pengen ini ternyata setiap orang punya penderitaannya ya. Padahal itu idolaku yang aku pengen hidupnya kayak dia. Ternyata setelah ngobrol banyak hal, dia punya penderitaannya sendiri. Kita hari ini tuh cuma pengen hidup orang lain doang gitu. Itu. Benar. Dan ada satu hal lagi menarik yang gue pengen tanya sama lu. Ide untuk membuat lagu orang tak enakan, ini orang nggak enakan, ini kan banyak banget emang di luar yang nggak bisa lepas dari hal itu ya. Bahkan gua pernah ada di fase itu, tapi alhamdulillah sekarang gua udah berani menunjukkan kalau gua nggak mau nggak. Kalau gua nggak suka, gua bilang nggak suka. Kalau gua nggak bisa, gua bilang nggak bisa. Dan tapi proses transisi menuju situ itu susah setengah mati. Kadang-kadang kita dijudge orang. Sorry lanjut. Biar dia kamu. Aku dibelakangin terus. Aku dari tadi dibelakangin terus. Sebenarnya dia nggak salah. Makanya besok-besok ngundang bintang tamu lihat tinggi badannya berapa.
Ini ngaruh tinggi badannya. Dia nggak mungkin lurus begini mentok, makanya dia pelan begini lama-lama. Iya. Sini aja deh. Lebih enak gini deh. Ini menurut gue ya ide yang jenius. Ide untuk bikin lagu tentang orang gak enakan tuh jenius. Tapi kalau nanya dari versi lu, message apa yang lu mau kasih ke orang-orang yang ada di posisi itu dan sulit untuk keluar? Oke. Dulu aku pengen jadi musisi, pengen laguku nomor 1. Aku bikin lagu judulnya Pernah Pulang Adalah Tujuan. Aku bilang, Pak, ini pasti meledak. Sama bandku dulu. Aku bikin tuh. Di chart aja nggak ada. Di chart nggak ada, di radio udah sampai ngomong gemeter sampai kemana-mana. Nggak ada. Sedih, karena ekspektasi. Iya. Kok sedih banget ya, Bu? Terus istriku ngomong, tapi kan bukannya kamu berkarya tuh pengen ini, bukannya hal yang kamu pengen ini. Ya juga ya, kenapa aku nunggu respon orang lain untuk memvalidasi bahwa ini yang pengen aku keluarkan karyanya. Sampai situ akhirnya sama kejadiannya, kayak tiba-tiba ada yang feedback, plek, ngomong, Mas makasih lagumu, aku 5 tahun ini musuhan sama bapakku. Akhirnya hari ini aku baikan sama bapak, pulang aku dari Taiwan ke Indonesia. Karena tersadar akan lirik dalam lagu itu? Kok bisa gitu? Sebuah lagu yang aku kadang nggak jelas gitu bikin kamar mandi gitu, ternyata kebahagiaanku di situ. Bukan angka lagi yang... Angka tuh penting gitu, tapi uang itu semuanya, tapi bukan segalanya gitu. Kayak, wah kayak... Akhirnya aku, oke, aku nggak tahu bikin karya yang bagus. Yang aku tahu adalah bikin karya yang jujur. Ya udah, mulai dari situ bikin orang tak enakan. Kan orang nggak enakan itu seringnya adalah kita tuh toxic positivity tadi. Iya, betul. Bersyukur dong jadi orang gitu. Belum bersyukur. Bersyukur tuh ada tingkatannya. Bersyukur tuh nggak selalu ngadain tangan kan. Lo orang ketawa mulu aja mudah bahagia itu bersyukur loh. Tanpa harus divalidasi bahwa lu nggak bersyukur lu, belum tentu loh. Jadi akhirnya ngobrol dalam itu dia. Jadi aku dapat message bahwa kayaknya aku mencoba ngetuk banyak hal, tapi aku nggak ngetuk dalam diriku sendiri gitu. Ngetuk tuh nggak selalu dari luar, ngetuk tuh dari dalam. Makanya aku ngalamin hal-hal ini untuk ngetuklah dari dalam, tek gitu. Akhirnya ngerti, oke. Bikinlah lagu judulnya Orang Tak Enakan, People Pleaser tadi itu. Ya, ternyata banyak yang menderita bahwa iya, ngeladenin orang, tapi keluarganya mungkin nggak ditamain, minjemin duit, nggak enak aku, nggak enak gitu. Mikirin orang. Iya, mikirin orang yang belum tentu juga mikirin kita kan. Kita udah terlalu baik juga. Tapi gini, ini kan masalah ekspektasi sebenarnya Mas. Yang tadi lu cerita ekspektasi pengen ada di chart nomor 1 segala macam gitu. Gue juga pernah berada di kondisi bahwa gue bikin sesuatu. Let's say gue bikin podcast sama istri gue ngebahas tentang hubungan anak dan orang tua gitu. Dia pikirnya, aduh, ada yang nonton gak ya? Tapi ternyata ya ada modelan yang kayak komentar gitu. Bang, makasih ya setelah gue denger podcast lo sama istri lo. Tadinya gue ribut berat sama bokap gue. Alhamdulillah sekarang gue udah berdamai sama bokap gue. Tapi ribut sama nyokap. Sama aja dong. Beda prinsip tuh bapak sama ibunya tuh. Iya. Belain aja papa terus ya. Maknya begitu. Kamu pilih mama apa papa? Iya, benar. Tapi itu berarti bukan dari pengalaman pribadi lo sepenuhnya. Pastilah orang nggak enakan. Saya nggak mewakili ya, tapi mungkin budaya saya yang kenal sama Jawa tuh nurut, patuh itu artinya tidak ada masalah. Padahal itu masalah. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang tidak semua patuh. Sesuai kan. Iya. Kemarin aku ke sekolahan aku kan. Ini obrolan bapak-bapak. Pak, jadi begini. Nama aku Kara. Kara itu ada masalah. Bagus. Kaget gurunya. Bagus. Lah ini tujuannya sekolah, saya bilang. Untuk menyelesaikan masalah, Pak. Sebelum saya tahu kasusnya ya, Pak, saya bilang, tapi ini makasih, Pak. Tapi dia harus belajar di sekolah bahwa dia harus ngatasin masalah. Karena dia harus tumbuh lewat masalah-masalah itu. Dia harus bikin kesalahannya sendiri untuk memperbaikin dan dia tumbuh jadi orang bahwa, oh, begini sama teman tuh nggak boleh ya. Oh, begini tuh ada hikmahnya ya. Oh, begini. Karena yang paling sulit itu adalah keindahan yang dia temuin sendiri lewat pelajaran itu. Jadi biar dia tumbuh. Akhirnya gurunya gini, oh iya Pak. Terus gimana Pak masalahnya? Oh iya sebentar. Baru ngomong. Masalahnya begini Pak, gini-gini. Oh ya apa-apa Pak. Saya titip Pak gitu. Saya titip pantau aja. Kadang masalah anak itu hanya masalah anak. Yang nilainya cuma 50% lah. Tapi orang tua begitu ikut jadi 100% Pak. Itu udah biarin selesai. Gitu. Siapa yang menanamkan pemikiran kayak gini ke lu?
Lu nyontoh siapa? Atau ini hasil proses pencarian lu terhadap diri lu sendiri? Kayaknya yang kedua kayaknya. Yang kedua? Kayaknya kedua gitu. Makna tumbuh tadi bahwa banyak hal yang tadi kok hidupku begini ya, kok hidupku kadang gagal dan gagal dan gagal dan gagal gitu. Ternyata gagal-gagal itu ya bukan berarti itu cara mungkin Tuhan ngasih tahu bahwa hal yang nggak enak tadi untuk membawa ke sini gitu. Kalau rasa nggak enakan masih ada di diri lo atau sekarang lo pelan-pelan udah berani menyuarakan bahwa yang ini tidak, yang ini ya? Oke. Ini sekarang nih kehidupan di sosmed. Fakta ini, kenapa sekarang hidup jadi lebih mudah tapi banyak orang lebih capek? Iya kan? Iya. Mudah dalam artian semua dimudahkan dari Mudah, teknologi, gampang. transportasi dan lain-lain. Nah. Karena kita gampang banget ngintip hidup orang lain. Akhirnya bercermin sama Capek. hidup orang lain. Capek kita tahu. Kita tahu tuh Mbak Tantri ke pasar, Lenteng Agung apa, beli ini. Tahu semuanya gitu. Kadang, Jadi kayak kejar-kejaran sama hidup orang lain ya? Kayak berasanya. Kayak, istirahat tuh kayak salah gitu. iya. Padahal nggak apa-apa loh berhenti sejenak. Dia merasa nggak berkembang ya. Sama tadi konten gitu, Mas lu ngontenin semua. Aku nggak ngonten tuh kayak bersalah rasanya. Padahal nikmatin dulu kali. Oh iya ya, nggak ngonten ya, nikmatin dulu gitu. Wah nikmatin tuh sekarang jadi hal yang mahal. Makanya kan orang belum apa nostalgia film, nostalgia mainan apa. Apa itu bikin happy? Belum tentu kadang. Cuman ego doang untuk bisa. Ternyata kita cuman rindu versi kita yang dulu. Untuk balesin inner child kita lah, apalah. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ke pasangan ada rasa nggak enakan juga. Iyalah, ada. Dan perlu timing untuk ngobrol sama pasangan tadi itu. Ada dua kasus, ada kasus misalnya. Ada suami nih, belum pulang nih jam 11 malam. Dia ditelepon sama istrinya, kamu itu punya rumah nggak sih? Pulang lah. Kayak nggak punya rumah, kayak masih single aja gini-gini. Ini A. Yang B, kamu di mana? Aku nggak bisa tidur. Kalau kamu tuh belum pulang, aku cuma takut kamu bahaya. Oke. Kamu pulang ya. Yang kedua ini pasti lebih lembut dan, wah aku pulang deh. Rasa dibutuhin gitu. Ternyata itu dia, komunikasi dan ngobrol itu dua hal yang berbeda. Karena biasanya kita saling deket banget sama pasangan, sampai kadang lupa bahwa, oh iya ya, ikan kalau udah dapet kailnya kayaknya kita nggak kasih umpan lagi gitu. Itu yang lupa memelihara. Bahwa memelihara itu sulit ternyata. Sampai hari ini pun memelihara sulit. Makanya kadang di mobil untuk cerita yang kadang nggak mutu lah apalah. Tuh. Ada momennya yang ternyata kerja sama pasangan tuh capek. Aku kerja kan sama istri lagi manggung berdua gitu kan. Pakai temat, pakai honeymoon kan. Kamar jadi satu gitu. Terus belum malam kerja lagi gitu. Iya betul. Iya Iya benar. betul. Tapi nggak dibayar kan? Iya. Dibayar kan? Engagement dong. Iya. Terus? Ya sambil sisiran. Kok kerjaku jadi double sih? Wah, maaf. Padahal kan itu stress release. Kerjaan kedua kan stress release. Ya, betul. Ya maksudnya, ya itulah. Kita kadang, aku tuh kadang masih terlalu serius gitu. Harus banyak bercanda lagi gitu. Ya hakikatnya manusia harus ketawa. Makanya pahalanya paling banyak ke penghibur gini. Serius loh. Beruntunglah Mas Andika, Mas Wedi. Ini bukan menjilat nih, serius. Ada orang yang mungkin di ujung timur sana yang susah untuk ketawa. Hidupnya lagi berat. Nonton kalian tuh ketawa. Wah, itu pahalanya kecatat. Penghibur tuh kerjaan berat. Karena kita memenuhi ekspektasi orang lain untuk bisa di situ. Makanya ada selalu kompensasi penghibur tuh. Kalau ada, aku sewa nih mobil. Aku anterin dia dari sini ke bandara. Tugasnya selesai tuh driver. Tapi kalau penghibur, orang happy nggak ya? Orang seneng nggak ya? Karena penghibur kerjanya memenuhi ekspektasi orang. Dan pakai rasa, dan yang pakai rasa itu butuh istirahat. Itu. Nah makanya aku sama istriku, aku bilang, ayo kita liburan yuk, ayo. Naik mobil, Jogja jauh, udah ngobrol aja di mobil, seneng aku deh. Seneng banget, berhenti di pinggir, aku kontenin, tiba-tiba apa viral, apa. Ya nggak pengen, kita nggak tahu kan viral dan segala macam, tapi ternyata kenapa orang pengen, karena banyak orang pengen kayak gitu. Dan itu alasan lu datang ke kawinan-kawinan orang random nyumbang nyanyi. Iya. Karena lu pengen nyenengin orang-orang itu. Karena aku melihat kayak misalnya istriku gitu kerja
kita sambut, kau tak, wow, ribuan orang. Jadi flat. Itu harus keharusan kerja. Rasanya kekikis sih. Target doang, tapi rasanya lupa. Makanya kadang kita perlu refreshing untuk, ya nggak ada pekerjaan yang nggak istirahat. Jadi ibu aja harus ada istirahat. Punya baby harus istirahat. Mas, aku bawa deh, mama nonton Korea deh. Gitu. Apa kayak gitu. Jadi hal itu akhirnya, yang kita ngerjain yuk, masuk kawinan orang gitu. Walaupun di konten prank Tantri ada itu ada beberapa yang ditolak kita, dimarahin sama orang. Ada nggak kita tayangin. Kok bisa? Ada. Mungkin kita dipikir ganggu kehidupan apa segala macam. Tapi lebih banyak bahagia sih. Iya. Jadi akhirnya bisa tuh ngelihat sudut POV orang-orang yang kayaknya akhirnya apa sih tujuan kalau ada di puncak kalau nggak jatuh? Aku bilang sama istriku, nanti kalau kita jatuh gimana sayang? Ya kita mulai lagi. Iya ya. Ngapain ya? Kalau ada di puncak kan, di puncak gunung kan indahnya kita turun terus nyampein, di puncak tadi. Dan nggak ada dan nggak apa-apa untuk naik ke puncak lagi gitu. Ya apa gitu. Jadi aku sama istriku, ayo masuk yuk. Akhirnya ngerti tuh, ngeprank dulu tuh nggak ada yang nyambut, nggak ada yang. Tapi akhirnya aku tahu tuh, wah kasihan ya band cafe tuh. Kasihan ya band penghibur wedding tuh. Yang lain makan rendang, makan apa. Nggak ada begitu lagu selesai, terima kasih. Nggak ada yang tepuk tangan. Padahal ada yang, debil loh. Kayak akhirnya setahun yang lalu, pas Agustus tahun lalu, jadi ngerjain ada pengamen yang di KRL di Bogor. Ada informan kita, Chris kita kerjain yuk. Gitu. Dia itu dapat ngamen seminggu sekali, lagi nyoba pengamen untuk datang ke situ, pakai Chris. Kita datang tuh ngerjain tuh, aku pakai masker segala macam, sengaja tuh, aku di KRL tuh empetan gitu, sengaja aku pengen tahu POV orang gitu, kerja capek gitu, untuk diriku sendiri. Gimana Pak hari ini Pak? Aduh, rezeki lagi susah gini. Aduh, itu langsung kayak kejawab. Aku yang banyak ngeluhnya, banyak ini lupa. Say thanks buat diriku sendiri gitu. Dari bapak itu tadi. Sampai Bogor kita ngerjain pecah. Wah jangan-jangan nanti kalau pecah kita diusir nih. Gimana nih gini-gini. Begitu pecah ternyata justru dari KAI itu disambut kita karena ngeprank itu. Dan ternyata semua pengamennya itu tunanetra. Jadi pas ngerjain suaranya kayak Mbak Tantri ya gitu. Nggak tahu begitu Tantri pun udah pecah lepas masker masih nggak tahu. Masih nggak tahu. Kayak Mbak Tantri, aku langsung kayak aduh banyak hal yang aku lewatkan di hidup ini kayaknya. Lewat situ. Tisu Mas mau nangis? Kan gue udah feeling nih kalau ngobrol sama dia tuh arahnya emang, dan gue suka sih obrolan-obrolan begini, jujur gue suka banget. Karena nggak banyak orang yang bisa melihat sedalam itu di zaman sekarang. Iya. Dan lu kan memaknai sesuatu tapi balik lagi proses ya Mas. Artinya kan lu udah oh aku pindah berarti ini. Nah, makasih. Akhirnya aku dihargai. Ya maksudnya memaknai semuanya tuh untungnya dengan momentum yang pas, terus akhirnya caranya juga jadinya bagus dan bijak gitu. Iya dong. Mungkin ya. Iya karena kan lu udah sampai ke titik ini nggak mungkin nggak ada pembelajaran yang lu ambil, apalagi lu udah titik diri. Ya. Lu seneng nggak dia ngadep situ? Seneng sih. Iya. Orang kecil seneng kalau diperhatiin ternyata. Lu nggak pendek dong. Orang kecil. Ya kan. Mau nggak dijawab? Gimana? Menurut Mas tentang orang kecil tuh? Nggak maksudnya. Ya artinya kan lu dari diri, lu kan sebenarnya kayak gue juga pernah, gue pernah pada saat proses mendapatkan istri gue. Kalau lu kan sudah berkeluarga, artinya kan banyak tuh hal yang terjadi. Sampai lu bisa melewati itu semua dan bounce back-nya kan luar biasa. Oke. Aku alhamdulillah dikasih rezeki umroh berapa kali gitu, bacain doa. Umroh yang keberapa tuh aku kayak kok dari list 1 sampai 90 ini doain orang lain ya.
kok aku lupa yang mendoakan diriku sendiri ya. Momen haji pun sama. Hajimu juga kan haji reguler kan? Enggak, jadi kita banyak masalah lah waktu itu. Oke. Terus istri ngajakin, sayang, waktu itu ada undangan manggung di sana. Oh. Jeddah. Sama waktu itu aku sama bandku yang lama, terus Kotak gitu. Terus ditanya, berarti kita umroh dong? Umroh? Bawa tim? Bawa. Wow. Jadi tim kita tuh umroh. Gratis. Jadi kesenangan kita udah lupa doa karena ngelihat kru tuh ternyata, wah, musik bisa ya ngebawa ke sini gitu. Kita tuh ngomong pisau bisa orang, pisau bisa buat ngerajang makanan untuk menyediain orang gitu. Point of view-nya macem-macem ya gitu. Terus kebetulan hari itu sampai umroh itu si istri itu menstruasi, sama sekali nggak bisa masuk ke masjid karena bener-bener tugasnya dia hanya nganterin kru dan segala macam. Terus dia doa, ya Allah bolehlah kalau iya aku haji deh secepatnya. Terus pulang dari situ terus, kita nabung haji ya gitu, iya gitu. Tapi kan kita mau beli mobil gitu. Aku tuh bertanya dalam hati kayak, sayang, nanti dulu deh haji, kayaknya aku juga belum siap. Gitu. Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dipanggil haji. Dapat ini nih kita, kecepatan. Uangnya cukup sayang, tapi nggak beli mobil dulu gitu. Saya nanya sama istriku, boleh nggak sayang aku tanya, kita dapatnya apa? Boleh nih aku tanya, kita dapatnya apa haji itu? Dapatnya apa? Ninggalin anak sebulan, ninggalin banyak hal, terus haji gitu. Dan uangnya nggak kecil, ada uang besar di situ. Berangkat aja. Dan di situ banyak kejadian yang wow. Sorry. Berarti lu sebelum berangkat haji ada pertanyaan-pertanyaan itu? Iyalah. Padahal udah umroh berapa kali. Oke. Ada tetap haji apa yang aku dapatkan gitu. Hal-hal itu kan apa yang terjadi mental segala macam itu kan sebenarnya kode badan untuk nanya ke dalam diri sebenarnya. Pencarian kita tuh sejauh apa lagian gitu. Sebenarnya ke situ kalau bisa nangkap bukan karena ujian gitu ya. Karena aku doa, ya Allah jangan sampai ada musibah lagi, ya Allah jangan ada masalah. Ternyata masalah ada lagi dalam bentuk yang lain gitu. Makanya aku ubah doanya, ya Allah kasih aku kemudahan mudah ditolong orang. Kasih aku mudah adaptasi. Kasih aku mudah untuk membaca petunjukmu. Gitu. Salah satunya haji itu, yang melihat Raffi, melihat apa, banyak hal yang aku kesasar segala macam berapa, wah banyaklah kejadian itu. Udah aku ceritain di caption tuh. Ini ngobrolnya serius mulu, bapak-bapak kurang ketawa. Ini enggak, gue menikmati apa yang lu sampaikan dari tadi karena emang jarang men kita ada di momen ini tuh ngobrol gimana kita kan ngobrol dewasa gitu. Butuh insight juga Mas. Maksudnya kan justru yang tadi lu bilang bahwa kan kita mungkin hampir tiap hari berkutatnya sama hal-hal yang orang bilang menyenangkan, ketawa ketiwi, segala macam receh gitu. Padahal kan ya, deep down inside gitu kita after all ya tetap manusia biasa, tetap laki-laki yang mungkin punya masalah yang sama seperti laki-laki yang lain gitu dan butuh insight dari sesama lelaki gitu yang pernah apalagi gue mengalami. relate banget sama story yang tadi gue share ke lu kan. Ini lu bikin story. Mungkin ada yang ngalamin di usia-usia yang sedang yang berusaha menahan mimpi dan bersenang-senang karena sesuatu yang lain. Kita kan ada di fase-fase yang mirip lah. Iya. Karena kan untuk nyenengin diri itu kadang-kadang kita ngukur dulu kan. Yang lain udah happy belum? Yang lain udah cukup belum? People pleaser tuh. Tanggung jawab kita ke orang lain udah, terutama keluarga ya, udah tercukupi belum? Untuk pada akhirnya kita merasa bahwa oke, boleh kali ya gue nyenengin diri gitu. Iya, betul. Kebanyakan orang-orang yang begitu nyenengin diri pasti dia akan merasa salah. Kayaknya gue kelewatan deh seneng-senengnya. Oh iya? Lu kemarin beli motor ada rasa gitu nggak? Iyalah. Padahal lu udah lama kan nggak belanja sesuatu yang Besar, nominalnya besar untuk 10 diri lu tahun. sendiri. 2014.
11 tahun. Nah, dia masih Gue baru beli motor impian gue. Teks ya 11 tahun lah dari pertama kali gue beli motor gede gitu. Tapi bener lu bilang, ya tetap ada. Setelah kebeli pun kayak, aduh, salah gaya gue gitu. Salah gaya gue beli ini gitu. Sementara ya gue juga bukan lagi beli sesuatu yang apa namanya sifatnya jelek dalam tanda kutip gitu. Ini buat cuma yang nyenengin diri sendiri aja gitu. Itu pun jadi duit loh. Aku bilang sama istriku juga, punya mainan aku gini-gini. Akhirnya dia terbuka kalau mainan zaman dulu ya hanya sekedar mainan buang duit ya. Tapi sekarang punya komunitas. Betul. Tiba-tiba aku diundang jadi, Mas ini ada pemeran Ultraman dari Jepang bisa. Hah? Pensiun jadi Godzilla apa gimana? Jadi Kalau Godzilla ini ada Mas. Iya, Godzilla. Cuma emang agak kritik gak gini-gini. jadi pembicara bisa nggak Mas? Bisa gitu. Tetap banyak job-job yang di luar dugaan gitu. Bisa, pokoknya bisa. Dan akhirnya nemuin point of view. Kayaknya cocok Mas, ide bisnis. Aku mau bikin ide bisnis gini. Buka gudang di Jakarta namanya toko yang tidak direstui oleh istri. Itu banyak tuh kayaknya. yang berkaitan hobi-hobi mahal ya. Titip Mas motor ada. Titip mobil Mas. Ini besok istri. Ini Mas istri kedua saya titipin. Wah, benar juga tuh. Pas gini, wah lecet pemakaian nih. Tapi lu hot toys ya, mainan lu hot toys ya. Iya, Sama kayak tapi dia nih. udah khilaf udah. Ya gua hilaf. Ya itu tadi. Akhirnya aku juga kebablasan dan istri ngomong, ya udah cukup ya. Gitu. Katanya hobi kok bablas. Tapi iya memang begitu beli terus nggak ada berhentinya, kok makin nggak nikmat ya. Iya. Akhirnya kayak punya prinsip bahwa kalau lebih itu nggak bisa membahagiakan, kayaknya kita ngurangin. Jadwal nggak ada, minta penuh, begitu penuh kecapean, kayaknya ngurangin. Kan masalah hidup kayaknya kalau nggak lebih ya kurang. Di situ tolak. Ini bener-bener. Tuh, kali Kalau misalnya nggak lebih. di rekening lu ada kelebihan duit, mending kurangin dah, kasih gua. Bukan gitu konsepnya Mas. Bukan gitu konsepnya. Ya gue juga sama maksudnya. Tapi balik lagi, mungkin ya, bukan entah ini pembelaan atau apa ya. Mungkin balik lagi ke inner child. Kayak misalkan gue susah untuk, ini gue rasain ya Mas. Kayak misalkan gue dulu susah punya mainan waktu masih kecil. Akhirnya dikasih rezeki. Itu kayak alam sadar gue sih yang berbicara. Ngeliat mainan, gue beli. Gue suka ini, gue beli gitu. Sampai mungkin nggak terhitung buat gue gitu, sampai sekarang ngejogrok di kardus, gue nggak tahu kondisinya seperti apa gitu. Terus ya sama lah, istri juga mungkin let's say misalkan bilang ya kayaknya harus stop deh gitu. Ya bener lu bilang, kalau kita berlebihan merasanya nggak enak, begitu istri ngomong kayaknya udah cukup deh beli mainan, ya gue mulai ngurangin ngomong sama bini. Karena banyak Mas bapak-bapak tuh yang, Mas aku dilarang mancing gini. Aku iseng jawab, kemana? Iya Mas, kalau 2 hari nggak pulang, ya itu bukan hobi namanya. Karena banyak yang akhirnya terlalu berlebihan. kecanduan, karena beda, hobi sama kecanduan tuh beda. Iya betul. Banyak yang mancing nggak pulang, banyak yang main game nggak tidur. Iya. Itu wah kecanduan nih, udah mulai lupa gitu. Iya, harus dikontrol sih. Gua ngelihat lu posting mainan lu, terus lu kasih caption dengan narasi yang dalam, wah Joker, wah siapa sangka bla 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 Joker, ya, kayak gitu. Lu dari sekian banyak karakter superhero yang lu koleksi, mana yang paling favorit? Aduh, suruh nyebutin satu. Satu aja. Iya, Joker sih. Joker? Kenapa? Pakai Joker. Unik Joker tuh. Ketika film itu tayang The Dark Knight, tokoh utamanya bukan lagi Batman, Iya. tapi Joker. Dan dia perform meninggal, dapat Oscar, tapi dia nggak bisa nikmati di hidupnya. Iya benar. Itu menderita banget di hidup Joker tuh, apa ya? Karakter yang penjahat yang badut yang apa ya unik lah. Karena biasanya kan kita milih figur kesukaan itu kan based on Mewakili. relate apa enggak sama kita kan. Iya. Ya kalau gue aja dulu sebenarnya gue sukanya bukan Iron Man, coba you guess.
Siapa karakter yang dulu gua hunting banget awal-awal? Saras 008. Bukan Krilin. Ini harus Krilin. Iya bukan dong, maksudnya bukan itu. Nggak Krilin, nggak gitu. Kampret nih orang. Ternyata baru tahu ada tokoh superhero yang ngondek loh ternyata. Siapa? Iron Man. Kok gitu? Gini kan. Ada juga temennya yang ngondek. Siapa? Spiderman. Iya bener. Ayo tebak, lu tahu lah apa karakter-karakter. Kura-kura ninja. Bukan. Berarti nggak kebayang sama lo. Karakter lawas. Lawas. He-Man. Apa? Enggak. Transformer. Gue suka sih. Bukan. Indonesia? Luar. Luar. Baja Alien. hitam, baja hitam. Bukan. Baja ringan? Depannya. Ini juga nebak. Lucu. Lo juga nebak. Mas, itu jatuhnya nggak koleksi, itu butuh mas. Kalau baja ringan. Kasihan baju hitam tuh nggak bisa tidur deh. Kolek terus nggak bisa merem kan? Kayak itu kan ini doang, matanya doang mas. Depannya S. Superman. Belakangnya N. Superman? Bukan. Ayo. Karakter lawas? Bukan Spiderman. Shinchan? Bukan. Apa ya? Hah? Bukan superhero, gua tampol ya. Shinchan bukan superhero. Lawas. Lu hidup di eranya Voltus kan? Iya, tapi nggak sampai ke situ, bukan Jepang. Sensei ya? Bukan. Udah lama. Udah mah? Siapa? Siapa? Spawn. Spawn. Oh, Spawn. Ya. Wih, oh iya. Siapa itu? Gila lu. Spawn. Dia lagi syuting ini. Yang mana sih? Yang itu loh, dia bentuknya yang ada sayap merah, terus dia bisa sebenarnya banyak sih karakternya Spawn. Keren itu. Gua dulu hatinya justru itu mas, karena gua suka gitu. Tulisannya gimana? SPONG. Spawn. 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 Oh. Oh, gua nggak pernah tahu nih. Keren ini. Nggak pernah tahu gua. Gila. Gua nggak pernah tahu. Lu Ini kan? Spawn? Dapat kekuatan dari neraka tuh. Iya. Oh, gua nggak pernah tahu gua. Spawn man. Nggak pernah tahu. Banyak mas figurnya. Gua lupa mas. Dipose-posein nggak? Atau memang statue? Statue. Iya. Iya, ada yang statue, ada yang apa namanya cuma action figure biasa gitu. Cuma emang karena kalau gua ngeliatnya ya mungkin sama kayak Joker kan. Kan kalau Spawn kan sebenarnya bukan karakter, bukan exactly kayak Superman, dia karakter orang baik. Villain ya kadang. Anti-hero. Anti-hero. Iya. Gitu. Sama temennya anti dandruff. Itu sampo mas. Sampo tuh, sampo. Yeah. Jadi anti aging sebenarnya dia. Gitu. Dari Spawn akhirnya berkembang tuh. Kenal Hot Toys. Jadi udah deh tuh. Berubah tuh. Jadi bikin grup kan aku. Isinya ada Kang Arman, ada Mas Eno, ada Mas Brian, ada Mas Brian, Gading, gitu, ada tuh. Obrolannya kita tuh, wah ini alter ego kita yang ngobrolinnya hal-hal yang film apa, seru ya. Ternyata seorang tuh perlu ya hobi untuk hal yang lain yang nggak serius-serius banget. Ya kayak gini lah mungkin podcast ini gitu, kayak nggak seru ya ngobrolin bapak-bapak gitu. Tapi kalau menurut lu laki-laki yang masih main-mainan, apa point of view lu? Suka mainan? Iya. Ya dia tahu dirinya suka apa. Penting itu. Boys always be boys kan? Iyalah. Ketimbang dia main apa coba? Jalangkung ya bahaya. Iya, betul. Nah, maksudnya daripada negatif gitu kan. Iya. Iyalah, kadang energi laki-laki kan lebih kan. Ini bukan perisai ke pasangan kan. Enggak. Kadang-kadang kan seakan-akan ini jadi perisai ke pasangan. Oh, daripada aku main cewek di luar, mendingan aku hobi ini. Emang si Tantri kenapa? Iya. Terus udah ngelus gini. Tapi ngomong-ngomong tadi terakhir poin yang kita bahas adalah superhero. Semenjak muncul buah hati kita kadang-kadang deep down inside kita pengen dianggap superhero nggak sih sama anak? Ada nggak sih? Cinta seorang ayah itu Teriakan-teriakan dari dalam hati seorang ayah tuh kayak
Gue pengen deh dianggap superhero sama anak gue gitu. Cinta seorang ayah itu rumit memang. Bapak tuh cintanya sama anak itu rumit. Rumit. Tapi aku bikin lagu ini tentang bapak, mau rilis gitu. Yang menceritakan bahwa aku mewarisi genetikmu, perilakumu, tapi aku berusaha untuk jauh lebih baik sedikit. Bahwa kayaknya ngobrol tentang I love you boys, I love you, peluk, apa gitu. Wah, kulat wah gitu. Jadi untuk lebih banyak ngungkapin gitu. Seneng nganterin sekolah anak ngobrol, pulang apa, berangkat mana ya, I love you guys. Wah enak ya, dulu nggak, dulu belum terlalu ekspresif gitu. Baru 2 hari yang lalu, Panda kamu disuruh cerita di kelas, boleh nggak dongeng? Oke. Datang aku bawa kardus, bawa mainan, buku-buku, terus datang ke kelas. Tuk. Anakku tuh dari jendela tuh senyum-senyum gini. Dia bangga banget kayak sama bapaknya. Ya Allah, gini doang ya dia bangga. Bukan karena ribuan penyanyi, bukan karena cat nomor 1, tapi artinya bapak itu hadir buat dia gitu. Pas begitu aku masuk, wah dia salting dia. Wah, aku bacain dongeng tuh. Kan TKB ya, kayak itu namanya. Itu anak-anak ngerubungin semua, wah ada yang naik apa sama gurunya. Terus ayo cerita lagi dongeng, ngedongeng. Terus aku bagi buku, wah menyenangkan deh. Gitu. Jadi banyak momen-momen yang saya nggak tahu barometer menjadi bapak yang baik dan segala macam, yang saya tahu adalah berusaha hadir ketika anakku butuh. Gitu. Iya betul. Itu penting. Makanya sekarang juga kan ada gerakan yang ayah harus nganterin anak sekolah kan. Sempat ada di berita. Iya, Karena berita. fatherless. Kondisi Lu fatherless. setuju sama itu? Apa nganter anak sekolah? Kalau disuruh tuh kayak Aneh ya malah ya? ya mungkin seruannya baik. Tapi jadi kewajiban untuk ini kan orang tuh ya itu tadi gitu. Aku merasa fatherless nih, terus menyerukan untuk kamu harus begini. Ntar dulu, banyak orang yang kadang tuh ekonominya kadang harus bekerja pulang, di mana security harus di sana, harus nggak bisa disamain A, B, C. Makanya sebelum menghakimi itu harus lihat dulu bahwa Indonesia ini luas, nggak bisa. Belum tentu itu. Tapi ya pentingnya untuk hadir sebagai. Aku seneng banget. Aku tanya kan istriku, dia tuh dihadiahin apapun, elektronik, beliin apa, dia udah ada di situ. Dia nggak seneng. Kayak kebahagiaannya yang dia butuhin adalah kehadiran. Kita ngobrol, nenda berempat, ngobrol deep talk, mau ngemper di jalan gitu. Itu seneng, karena benar-benar ngobrol. Terus aku tanya, nanti kita gimana sayang kalau nanti anak-anak gede cepetin? Ya nggak apa-apa, makanya nikmatin sekarang. Kalau mereka pun punya kehidupan mau keluar negeri apa, biarin gitu. Dulu kan mungkin anak tuh investasi ya, harus berbakti. Yo berbakti itu harus, tapi ternyata yang aku sadari adalah itu sebuah kemelekatan juga. Iya. Mereka punya hidup yang lain. Betul. Yang kemana gitu. Itu tuh cuma nanam doang untuk mereka punya jalan hidup yang nggak bisa aku nggak tahu gitu. Ketika saatnya dia terbang ya terbang iya, gitu kan. gitu. Nanti milih dan apa segala macam. Itu. Jadi masih panjang sih belajar masih itu. Jadi makanya momen itu ada tuh rekaman apa. Terus kan anakku kan nyanyi tuh. Apa lagu Jumbo tuh. Anakku kan namanya Kara. Panda aku pengen nyanyi. Jangan nggak usah gitu. Bilang, aku pengen nyanyi Panda gitu. Aku pengen nyanyi, aku manggil aku Panda. Oh, DJ Panda. Cepet ya. Dipotong di TikTok begini kayaknya bahaya. Iya. Terus si jadi Pengen pengen nyanyi. Setahun tuh aku akhirnya bikinin lagu. Apa ya? Bikin lagu anak itu kan susah kan. Akhirnya aku bikinin judulnya Main Sama Aku. Dia suruh nyanyi. Aku kasih liriknya begini. Ayah bunda taruh HP-nya dulu, ayo main sama aku gitu. Jadi karena dia protes ketika kita pulang bahwa itu masih tetap bekerja. Balesin lah inilah, tapi nggak ngobrol gitu. Tahu-tahu anakku, kok udah gede ya, kok udah SD ya, udah ini. Dan kok iya ya. Terus dia nyanyi itu di sekolahan.
Aku nonton gini, sok-sok kuat gitu. Dia nyanyi ceria padahal. Aku mau nangis padahal. Bagus nak. Gitu doang. Gila ya, Sedih. itu ya. Sedih tuh langsung kayak. Itu pemandangan mahal sih emang ngelihat anak tampil, ngelihat karena memang ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang kan kita memang serba salah, ada dilema. Lu mau punya duit banyak, ya lu nggak punya waktu. Lu punya waktu banyak, ya Kadang nggak mungkin kadang nggak ada duit gitu. Dilematis kan jadi laki-laki kan. Apalagi aku sama istriku kerjaannya sama ya, kadang bukan kantoran, tiba-tiba job di mana, tiba-tiba di mana. Dan aku bilang, ya wes kalau tugasku jadi bapak saat jadi ibu nggak apa-apa. Kadang aku ngumpul sama ibu-ibu yang lain, ibu-ibu di sekolah gitu. Yang lain nonton anak, sayang aku sedih banget nggak bisa hadir, nggak apa-apa udah. Perjuangan udah nggak usah perhatiin. Jadi istri kadang manggung, aku enggak, aku manggung, istri enggak gitu, gantian gitu. Dia nggak ada, aku sama ibu-ibu yang lain tuh ngobrol gitu. Ibu, iya bu. Jadi nggak salah gitu, Nggak salah ngapain? Enggak lah. Tapi aku pernah ngalamin masih itu juga Mas, maksudnya di saat mungkin istriku lagi ada urusan ya, walaupun dia nggak bekerja ya gitu, dia ada urusan gitu, dan kebetulan waktu itu ada hari Kartini gitu. Ya udah ayah aja yang wakilin gitu. Ya mau nggak mau kan pasti yang hadir ibu-ibu dong. Betul. Gitu. Ya udah aku ngewakilin ke sekolah. Terus selesai acara ya aku sih lumayan agak sedih dan agak bete gitu, kayak berasa diomongin sama ibu-ibu itu gitu. Terus aku cerita ke istriku gitu. Kayaknya besok-besok harus kamu deh gitu. Karena kenapa sih? Ya nggak apa-apa, kayaknya tuh ibu-ibu begitu aku muncul tuh nggak suka ngeliat aku dan kayak diomongin. Berasa gitu kalau kita diomongin kan berasa walaupun lewat tatapan mata gitu. Kenapa? Udah tanya belum? Gak tahu. Tapi feeling aku sih satu. Gue bilang gitu ke istri. Kenapa? Soalnya pas aku datang aku pakai kebaya.